Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kasus DBD di Kota Batam meningkat signifikan dibanding tahun lalu. Dari data Dinkes Kota Batam tercatat 500 lebih kasus pada 2024, sementara tahun lalu 300 lebih kasus. Rencananya Dinkes akan membuat perda untuk pengendalian kasus tersebut. Kasus demam berdarah di Kota Batam tahun 2024 meningkat signifikan dibanding tahun 2023 lalu. Dari data Dinas Kesehatan Kota Batam, tercatat 500 lebih kasus demam berdarah denggi (DBD) pada tahun 2024. Sementara tahun lalu tercatat 300 lebih kasus. Jumlah ini akan terus bertambah mengingat tahun 2024 masih berjalan. Dinas Kesehatan Batam mengimbau untuk terus melakukan hidup bersih dan mempertahankan lingkungan masing-masing dengan tidak membiarkan lokasi-lokasi yang berpotensi hidupnya jentik nyamuk, dengan membersihkan lokasi-lokasi genangan air, tidak membiarkan baju menggantung ataupun menumpuk di kawasan rumah. Ada sebetulnya satu penyakit yang sangat kita tidak harapkan atau kita takuti, itu adalah demam berdarah ya. Kebetulan di tahun ini angka kita itu dibandingkan tahun sebelumnya itu cukup naik signifikan, walaupun dari sisi kematian dan kefatalitasannya itu lebih kurang tidak berbeda, tapi jumlah kasusnya tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu sangat signifikan naik. Kalau kita lihat di tahun kemarin itu sekitar 300-an, sampai periode ini sekarang sudah 500-an, jadi cukup banyak. Jadi himbauan kami, karena DBD ini sifatnya kan nyamuknya itu ada di tempat-tempat yang bersih ya, di tempat yang bersih artinya genangan air yang bersih ya, kita harapkan kepada masyarakat untuk melakukan gerakan pembasmian nyamuk, bersih-bersih terhadap genangan-genangan air. Ada gantungan-gantungan di kamar yang tidak kan bisa menjadi tempat tinggal nyamuk ya. Kalau perindukannya ya itu tadi di genangan air. Selain itu, untuk mengantisipasi maraknya kasus demam berdarah di Batam, Dinas Kesehatan berencana akan membuat peraturan daerah dengan menggandeng universitas swasta di Batam guna merumuskan naskah akademisnya. Dulu kita pernah bikin naskah akademisnya, tapi karena nggak jadi diperdakan, itu udah expire, kita baru akan membuat atau mengusulkan naskah akademis baru. Mungkin kita akan bekerja sama dengan Uniba lah ya. Uniba atau IB. Kalau dulu kita bekerja sama dengan UNIB, kita bayar tenaga ahli untuk membuat naskah akademis, lalu nanti naskah akademis ini kita serahkan ke pihak legislatif, DPRD kota. Nah, baru nanti mereka jadwalkan dimasukkan dalam apa namanya itu proleg ya. Nah, dimasukkan prolegda untuk dibuat menjadi perda seperti itu. Nanti bunyi perda seperti apa Pak? Ya, garis besarnya. Ya, bunyi perdanya. Ya, isinya tentunya kalau perda ini akan menyangkut sanksi atau denda. Okay. Kan kalau di perda itu kalau nggak salah aturannya maksimal itu bisa untuk pidananya itu bisa 6 bulan kalau nggak salah. Kalau PP kan setahun. Setelah merampungkan naskah akademis, Dinkes akan menyerahkannya ke Legislatif Kota Batam untuk pembahasan. Endang Kurnia melaporkan dari Batam.